Ini adalah hifdzun nafsi, kebijakan dalam sirus syariah, ya. Dalam kondisi seperti ini, maka ada satu kebijakan yang namanya hifdzun nafsi, memelihara jiwa. Ya, dengan dasar firman Allah surah Al-Isra ayat 33, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Ya, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri atau membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Nah, kebijakan new normal ini jamaah sekalian menuntut kita untuk benar-benar mandiri di dalam menjaga diri kita. Jangan sampai diri kita terkena virus atau virus yang ada di dalam diri kita mengenai orang lain sehingga membuat diri kita atau keluarga kita bahkan orang lain kemudian mendapatkan satu kematian diakibatkan oleh dari diri kita atau dari diri orang lain. Ini yang didasari, jadi jangan sampai kita membunuh orang lain dalam konteks secara filosofis kita tidak karena kesembronoan kita, ya, kemudian membuat diri kita atau orang lain bisa berbahaya. Ya, ini sehingga akan berisiko kepada lebih banyak masyarakat, apalagi kalau tidak menjaga prokes. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian yaitu hifdzul akli. Ya, hifdzul akli ini menjaga akal kita, melihara akal kita. Ya, jadi maka di era normal ini ya sebentar lagi dan sudah mulai ada asesmen dan sebagainya dari dinas, dari pemerintah ini. Insya Allah mudah-mudahan segera dibuka pembelajaran tatap muka, dan ini yang didasari dengan firman Allah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun khabir." Surah Al-Mujadilah ayat 11. Jadi kenapa mendesak dibukanya atau tetap pembelajaran, bahkan ketika sebelum kita berencana untuk membuka ini pun anak-anak kita belajar secara daring, ya. Ini satu gambaran bahwa adanya wabah, adanya musibah tidak boleh mengurangi keistiqomahan kita untuk mencari ilmu, ya, mencerdaskan anak bangsa, ya, karena Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan diangkat beberapa derajat. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, termasuk juga surah Al-Alaq, ya, ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita diperintahkan untuk membaca, diperintahkan untuk menambah wawasan, ya, menambah pengetahuan dan sebagainya. Nah, keempat, hifdzun nasli, ya, memelihara keturunan. Sehingga di dalam memelihara keturunan ini salah satu indikasinya adalah pada kondisi ini pernikahan tetap dapat dilaksanakan, ya, agar tidak terjerumus ke dalam perzinahan, di samping juga mengembangbiakkan keturunan, ya, dalam bahasa saya, Allah alam, ya. Jadi supaya menambah keluarga atau menambah keturunan, nah, mengembangbiakkan persawangannya kayak ini apa? Ngapunten kayaannya, ya, kayak binatang. Ngapunten ini bahasa gampangnya. Jadi seperti firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 1, "Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa." Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, ya, dari diri yang satu yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian Allah ciptakan darinya, dari nafsu yang satu itu, istrinya, ya. Jadi dalam konteks kita, ya, dari suami istri itu wabatsa minhuma, kemudian berkembanglah dari suami istri itu rijalan katsiran wa nisaa, keturunan baik laki-laki maupun perempuan yang banyak, menjadi zuriyah, mendapatkan keturunan yang baik. Dan di sini jamaah sekalian, keturunan yang diridhoi Allah, karena kita keturunan dari Nabi, ya, seorang Nabi, ya, orang yang soleh, orang yang solihah, Siti Hawa. Maka satu cerminan kepada kita agar menurunkan zuriyah yang solihin solihat. Maka doa kita itu kan, Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Yang keempat. Kemudian yang kelima, hifdzul mal, ya, memelihara material kita, harta benda kita. Ya, jadi dengan menjaga harta benda kita, maka aktivitas ekonomi tetap berjalan, ya, tetap kita nikmati bersama untuk memelihara agar harta benda kita ini menjadi harta benda yang halal dan barokah, dan juga jauh dari pencurian dan pemborosan. Nah, jadi atau menyanyiakan harta. Jadi apa yang kita cari dalam situasi dan kondisi apapun juga ini, tentu sekemampuan kita. Di dalam istilah Islam itu bukan mencari rezeki, melainkan menjemput rezeki. Karena betapapun kita diuji dengan musibah apapun, ya, itu tentu Allah akan menakar rezeki kita. Allah tetap mengukur rezeki kita. Jadi insya Allah selama kita masih diberikan jatah hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun akan memberikan jatah rezeki kepada kita. Jadi itu yang harus menjadi keyakinan kepada kita, sehingga di dalam menghadapi situasi kondisi seperti ini, kita sebagai seorang mukmin tidak akan kukuh, ya, tidak akan panik, ya, dihadapi dengan tenang, tentu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti di surah Al-Isra ayat 26 ini, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira inna mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Jadi dengan kita tetap bekerja, beraktivitas bagaimana semula, ya, tidak mengurangi semangat kita atas kerja kita, diharapkan harta benda kita ini bermanfaat kepada orang lain, tidak menyia-nyiakan harta, dan melalui harta ini juga dapat beramal sholat, beramal kebaikan, sedekah, infak, zakat dan sebagainya, mendukung dakwah Islam, mendukung kepentingan umum dengan harta benda kita, dan juga dengan harta benda kita ini dijauhkan dari kesusahan, dari kemiskinan, dari kefakiran, di mana kefakiran ini sebagaimana sabda Rasulullah, kadal fakru ayyakuna kufran. Jadi hampir-hampir kefakiran itu akan menyebabkan kekafiran. Jadi ini Rasulullah artinya tidak menutup kemungkinan orang fakir, orang miskin ini akan terbawa satu kekafiran. Betapa banyak saudara-saudara kita yang karena kemiskinan mereka tergoda oleh materi dan yang ingin mencukupi mereka, lalu kemudian menggadaikan imannya, ya, dan itulah satu kekufuran dalam hadis tersebut. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah disinilah kemudian ada satu kaidah-kaidah fikih di dalam normal ini yang nanti referensinya tetap kembali kepada Al-Quran. Yang pertama adalah al-masyaqqatu tajlibut taysir, ya. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Jadi ketika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan ujian dan cobaan, kita tidak melihat kesulitannya itu sendiri, melainkan kita ingat, kita yakin bahwa setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Entah dengan cara apa, bagaimana, dan waktunya kapan, ini Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukannya. Ini jamaah sekalian, dan seperti inilah yang digambarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah selalu menginginkan kemudahan, ya. Sama sekali Allah tidak mengendaki kesulitan. Jadi kalau kemudian kita menganggap bahwa diri kita selama ini ada kesulitan-kesulitan, sholat harus pakai masker misalnya, ya. Jadi sekarang ini baik ibadah maupun di dalam aktivitas sehari-hari ada satu tambahan syarat satu, ya, yaitu pakai masker misalnya, termasuk di jalan-jalan besar misalnya ada operasi, di samping surat-surat lengkap, ya, tetap masker harus dijaga. Itu tujuannya bukan mempersulit tapi memudahkan kita. Dalam bahasanya anak-anak sekarang, insya Allah akan indah pada waktunya. Kemudian kaidah ini akan mengandung unsur al-darurah tubihul mahdurat. Kondisi darurat akan membolehkan sesuatu yang terlarang. Al-darurat tuqaddiru biqadriha. Kondisi darurat hendaklah diukur dengan kadarnya. Jadi artinya ketika dalam kondisi darurat ini ibadah ya semampunya.
Ketika kita bisa di masjid dalam kondisi kita sehat, segar, bugar, itu silahkan. Tapi kalau dalam kondisi kita kurang fit, ya dalam kondisi seperti ini, maka sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kemudian idza dhaqal amru ittasa'a. Apabila suatu urusan yang sempit, maka Islam akan melapangkannya. Merasa sulit untuk datang ke masjid, tidak usah dipersulit, ya. Allah pun memudahkan. Allah pun menginginkan kita dengan mudahnya untuk beribadah di tempat yang lain itu. Sering saya ditanya oleh seseorang yang ketika ingin ngapunten misalnya kepingin syuruk di masjid, tapi mengalami kesulitan. Apalagi seorang ibu rumah tangga yang harus masak di rumah, menyediakan sarapan pagi, ya, maka setelah sholat subuh, bismillah, pulang, nah kemudian nanti waktu syuruk, sholat syuruk di rumah, ya, dengan niatan untuk kemaslahatan bersama. Ini akan pahalanya sama dengan ketika syuruk di masjid. Seperti itu. Nah, la wajib ma'al ajzi, ya, tidak ada kewajiban dalam kondisi ketidakmampuan. Nah, jadi tidak wajib lagi suatu hukum yang tadinya diwajibkan, maka kaidah ini memberikan satu kemudahan sesuai dengan kemampuannya. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang dimudahkan tidak jatuh dengan adanya kesulitan. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, surah Al-Baqarah 173. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah wa man ittara ghaira baghi wala 'adi fala isma 'alaihi. Jadi pada awalnya Allah memang mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan sebagainya, ya, termasuk juga binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Namun demikian ketika faman ittara ghaira baghi wala 'adi fala isma 'alaihi, ketika terjadi satu darurat, ya, itu pun dibolehkan, ya, secukupnya, ya, sesuai dengan kadar yang dibutuhkannya, tidak berlebihan. Ya, ini didasari dengan ayat ini, maka ketika dalam kondisi normal memang kita harus meluruskan shaf, merapatkan shaf tanpa masker, ya, tanpa jaga jarak dan sebagainya, misalnya. Nah itu dalam kondisi normal. Dalam kondisi seperti ini maka anggap saja ini darurat, maka fala isma alaih. Ya, maka insya Allah dibolehkan sebagaimana dibolehkannya dalam kondisi normal. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, yang kedua kaidah usul fikihnya adalah ad-dararu la yuzal. Jadi darurat itu harus dihilangkan. Kita harus bertekad menghilangkan madarat ini, ya. Karena di dalam kaidah ini mengandung unsur-unsur ad-dararu yadfa'u biqadri imkan. Madaratan hendaklah ditolak semampu mungkin. Ya, berusaha bagaimana kita menolak virus-virus ini dengan cara-cara yang dituntunkan Allah. Ad-dararu la yuzal bid-darari. Tentu darurat ini, kemadaratan, musibah, wabah, penyakit tidak boleh dihilangkan dengan cara yang darurat juga. Sama dengan mencuci baju dengan sesuatu yang najis. Ingin membersihkan sesuatu tapi dengan sesuatu yang kotor, yang tidak suci. Itu tidak ada di dalam Islam. Yatahammalu ad-dararul khas bi ajli daf'i ad-dararil 'am. Jadi madarat khusus ditanggung demi menghindarkan kemadaratan secara umum. Jadi berkorban untuk diri kita sendiri misalnya demi kepentingan umum, demi kebaikan umum. Dari mafasid, ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi menolak kemadaratan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan. Dan ini sesuai dengan firman Allah surah Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Jadi Islam ini harus membawa kemaslahatan kepada seluruh manusia, ya. Kemudian juga di dalam Al-Anbiya 107 yang sangat populer, ya Bapak Ibu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya kepada seluruh manusia, bahkan kepada seluruh alam, ya, apapun siapapun harus mendapatkan rahmat kasih sayang dari diri kita, dari eksistensi kita sebagai orang beriman, sebagai orang Islam yang notabene adalah agama yang damai, agama yang selamat dan menyelamatkan, ya. Kita tidak boleh menghina orang lain, kita juga tidak boleh merusak atau menyakiti orang lain, ya. Itu aslama yusli. Oke. Yang ketiga, jadi kebiasaan-kebiasaan yang diharapkan untuk bisa menjadi landasan hukum, ya. Jadi al-adatul muhakkamah. Era normal ini ya banyak menggeser kebiasaan lama, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah
famar al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka ia adalah merupakan hal yang baik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kebijakan panjenengan ini termasuk ngapunten misalnya harus tetap dalam kondisi ibadah seperti ini menurut kita baik demi menghindari kemadaratan itu, maka insya Allah dicatat kebaikan di sisi Allah. Dan itulah yang sesuai dengan firman Allah surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi apapun yang kita perbuat dari kebaikan-kebaikan itu, maka semuanya akan kembali kepada diri kita. Begitupun sebaliknya. Nah, yang keempat adalah semuanya tergantung kepada niat dan tujuannya. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu tergantung niatnya. Ya. Maka al-yaqin la yazul bisyak. Maka semuanya harus kita lakukan dengan yakin. Ya, aku kok sholat yang barisan senam kisah kok enggak, sempurna kok enggak usah dilakukan itu. Sama dengan ketika seorang sahabat yang memantapkan dirinya, ya, suatu ketika dia ragu, aku ini buang angin apa enggak ya? Nah, ketika ragu itulah kemudian disampaikan kepada Rasulullah, la yang sorifu hatta yasma'u sautan au yajidu rihan. Janganlah meninggalkan salat hingga ia benar-benar mendengar suara atau mencium baunya. Jadi kalau masih ragu ya tidak usah ikuti keraguan itu. Nah, itu termasuk juga kita tidak usah meragukan kebijakan pemerintah. Nah, harus jaga jarak, harus gini sehingga mempengaruhi sholat kita. Kita yakin sajalah, ya, kita yakin saja. Dengan keyakinan itulah yang kemudian akan dicatat Allah sebagai kebaikan-kebaikan karena ibadah kita yang didasari dengan satu keyakinan. Sebagaimana firman Allah, Al-Hijr 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Allah ya sampai benar-benar yakin, ya. Dan di dalam surah Al-Baqarah ayat 46, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang beribadah kepada Allah itu benar-benar menyangka, mengira, merasa bahwa diri kita ketemu dengan Allah. Dan keyakinan itulah yang harus mendasari dalam setiap ibadah kita. Dengan dasar yang sudah ada, insya Allah Allah akan menerima ibadah kita, mengabulkan doa-doa kita. Okay? Baik, jamaah sekalian, yang terakhir dari pertemuan ini adalah kesimpulan tentunya. Jadi yang pertama, COVID ini adalah ujian kehidupan kita. Maka sebagai seorang mukmin harus menguatkan keyakinan bahwa semuanya ini adalah berdasarkan takdir Allah, dan tentu juga tidak jauh-jauh dari hukum kausalitas. Adanya ini karena adanya itu, ya, adanya asap karena adanya api, misalnya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah sikap untuk bijaksana, ya, tidak menjadikan isu ini semakin kemana-mana, dan semuanya dikembalikan kepada ahlinya, juga didasari dengan tawakal setelah ikhtiar dan berdoa. Dan yang berikutnya adalah dahulukan kemaslahatan umum, ya, dan menambah keyakinan. Jadi adanya virus ini, wabah ini tentu harus menjadi satu tambahan imun keyakinan kita di dalam batin kita tentang kebenaran dan keindahan Islam. Betapa Islam yang jauh sebelumnya belum terjadi wabah seperti ini, ternyata sekarang sudah ditunjukkan dengan situasi kayak gini, dan kita tentu ternyata tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Semuanya didasari dengan Islam. Dan yang berikutnya adalah menjadikan waktu di rumah ini benar-benar memperkuat rumah tangga kita, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang terakhir, tentu kita bermuamalah, istihsan, berbuat baik kepada orang lain, berkorban untuk kepentingan umum, ya, demi kemaslahatan bersama. Dan Islam mengajarkan konsep at-ta'ayush. Ta'ayush itu hidup berdampingan, ya, bukan memusuhi, juga bukan berdamai. Dalam Islam itu tidak memusuhi tapi juga tidak berdamai, melainkan berdampingan, ya. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri, kita harus berdampingan dengan virus-virus, walaupun virus apa saja. Dan virusnya tentunya menurut ahli epidemi kan banyak, ya. Jadi kita berdampingan aja, yang tentunya
kita sesuaikan dengan maqasid syariah yang sudah kita jelaskan tadi, dan penerapannya tentu berdasarkan prokes ya, dengan tidak jauh dari ajaran Islam. Itu Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan pembelajaran bersama kita, sharing-sharing kita pada pagi hari ini ya, dibersamai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kami aturkan terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya, dan sebelum saya tutup, monggo mungkin ada hal-hal yang ditambahkan. Baik, alhamdulillah beralih Bapak Ibu sekalian, jadi sudah disampaikan mengenai tematik pada pagi ini, itu terkait dengan new normal dan juga terkait kita harus yakin bahwa di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan, seperti di surat Al-Ansyirah ya. Kemudian juga yakin lagi bahwa Allah kita. Nah, oleh karena itu pagi ini kita akan memperdalam dengan diskusi. Ibu Bapak sekalian silahkan langsung saja menyampaikan kepada Ustadz, nanti juga langsung dijawab, tidak masalah. Waktunya masih panjang, monggo silakan. Yang mau mulai dulu siapa? Monggo. Monggo Bapak. Masih ada sekitar 15 atau 15 menit saja. Karena saya jam 7 ada Zoom juga. Masih lama. Monggo Bapak Ibu yang ditanyakan. Baik Ustaz, jadi kalau saya awal aja. Kalau kita lihat semua yang terkait dengan suatu peristiwa itu, ternyata ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain, ya, itu ya Ustaz ya. Iya, betul. Ini memang luar biasa, tidak mungkin ini dibandingkan dengan karya manusia, itu tidak ada. Itulah Allah, urusan Allah seperti itu. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu, pasti ayat yang satu berkaitan dengan yang lain. Mungkin ini bisa dianu lagi, Ustaz, contoh-contoh lagi yang terkait dengan tadi yang dijelaskan. Ustaz. Terima kasih. Jadi betul sekali apabila bahwa dalam Al-Quran itu sampai ada kemudian di tafsir Al-Maraghi itu disebutkan ada al-munasabah, munasabatul ayah bil ayah. Jadi, ayat dengan ayat itu saling terangkai. Bahkan kata demi kata itu akan menimbulkan ilmu-ilmu tersendiri. Di sana ada tata bahasa Arab, ada nahwu shorof, ada ilmu balaghah, ada badik mantik, semuanya itu ternyata bersumber dari Al-Qur'anul Karim yang diawali dari Khalifah Umar bin Khattab. Itu munculnya awal mulanya tata bahasa Arab itu yang pada awalnya ketika Al-Quran itu bahkan tanpa titiknya belum sempurna, kemudian harokatnya pun tidak ada, lalu disempurnakan dengan harokat itu sesuai dengan tajwid dan tata bahasa Arabnya, tata bahasa Al-Quran itu. Dan tentu dalam hal ini tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan situasi dan kondisi kehidupan umat manusia, karena memang kehidupan manusia itu tidak jauh dari apa yang ditampilkan Allah. Ibarat satu produk, ya, satu pabrik kendaraan, ya tentu menciptakan produk itu ya disertai dengan petunjuknya. Dan inilah Allah kemudian menciptakan manusia disertai dengan petunjuknya. Buku pedomannya adalah Al-Quran itu, bagaimana dia hidup, bagaimana persiapannya setelah hidup, itu semuanya diterangkan di situ. Sehingga tidak ada satupun yang bertentangan. Katakanlah misalnya, ngapunten, kita berbangsa bernegara, ya, itu tidak ada satupun ayat yang bertentangan dengan kita berbangsa bernegara. Salah kalau ada orang mengatakan bahwa demokrasi bukan ajaran Islam. Demokrasi itu benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Dari ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, adanya satu kepemimpinan. Kemudian juga adanya Pancasila yang sering saya sampaikan itu. Apa itu sila-sila dari pertama sampai kelima itu tidak ada yang satupun yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Semuanya sesuai dengan Al-Quran, dan inilah yang menunjukkan betul kata Bapak Briono tadi bahwa keautentikan Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran
yang tidak bisa ditandingi dengan kitab-kitab yang lain ciptaan manusia. Maka jamaah sekalian, inilah yang dimaksudkan tadi bahwa kita semakin yakin. Jadi nanti kita semakin mengkaji tafsir Al-Quran, Bapak Ibu, baik itu tekstual maupun kontekstual, baik ayat demi ayat ya, sistemik maupun tematik, itu nanti akan semakin tergali dan semakin banyak ilmu Allah yang akan ibarat kita meminum air laut itu akan semakin haus, dan kita merasa bahwa ternyata ilmu kita ini hanya kecil ya. Kalau cucunya Babri itu bilang sandulit. Jadi seperti itu ya Mas. Jadi saking sedikitnya ilmu kita. Dan disinilah maka kita sama-sama berupaya bagaimana menambah ilmu kita dengan kita juga tidak mengurangi saling silaturahmi dan ukhuwah kita. Inilah yang penting di dalam kehidupan kita agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang komprehensif, agama kita menjadi agama yang universal, agama kita menjadi agama yang membawa rahmatan lil alamin. Itulah Bapak. Ya. Oke, monggo yang lain nambahi lagi, monggo bisa sharing, bisa bertanya, kita manfaatkan waktunya, monggo Bapak Ibu. Disatur biasanya yang sudah siap banyak unek-unek. Disatur. Oke, monggo. Monggo catur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit sharing ya Pak ya. Monggo. Ya, terima kasih Ustadz, terima kasih Pak Prit. Jadi menyikapi wabah ini ya, jadi mulai kebetulan kan sudah 2 tahun ya Ustadz ya, sampai 2 tahun. Mungkin ada banyak sekali perbedaan opini di masyarakat ya. Ada yang mulai menganggap ini konspirasi dan sebagainya. Bahkan hingga detik ini pun masih banyak sekali kelompok yang mulai dari yang masyarakat awam sampai masyarakat elit, bahkan berpendidikan dokter pun itu masih banyak sekali yang terpecah opininya ya dengan adanya wabah ini kan begitu. Seperti itu. Nah, ini yang mau saya sharing mungkin sekedar pengalaman pribadi saya saja. Jadi sejak 2020, sejak awal COVID muncul itu kan sebenarnya kan saya pribadi sebenarnya juga awalnya juga merasa jangan-jangan ini memang konspirasi kan begitu ya. Dan kebetulan awal 2020 itu kan saya opnam Ustadz ya. Opnam itu sama dokternya itu belum diperiksa, belum apa, sudah dicek kena gitu kan. Kemudian ternyata begitu diperiksa lebih lanjut ternyata nggak bebas, alhamdulillah boleh pulang kan begitu. Nah itu kemudian sampai di hati itu apa iya sih COVID itu ada kan begitu ya. Kemudian akhirnya begitu dengar tetangga kena gitu, masih belum yakin juga kan gitu, karena masih banyak sekali sekitar yang bilang bahwa itu kan jangan-jangan kan memang biasanya yang meninggal itu kan yang komorbid ya Ustadz ya. Kebanyakan kan begitu, yang komorbid itu yang meninggal kan, jadi ya itu karena komorbidnya kan gitu kan, ada yang menyangka begitu. Kemudian dengar lagi ada ini masih 2020 Ustaz, ada saudara pokoknya sepanjang 2020 itu sampai akhir 2020 itu kan ada lagi saudara jauh yang kena kan gitu, saudara inlaw maksudnya kan, inlaw kena gitu kan. Mulai ternyata apa iya ada, tapi yang bikin nggak yakin lagi begini, saudara inlaw ini kena tapi
kayak bebas berkeliaran gitu kan, oh bisa ya, jadi nggak nyampe karena kan kita bukan orang kesehatan ya. Anu berarti di sekitar kita ini banyak sebenarnya yang kena, tapi banyak yang kena tapi mereka juga berkeliaran gitu loh, nggak seperti kata Ustadz tadi, nggak menyadari bahayanya bahwa dengan berkeliaran membahayakan orang lain kan gitu. Seperti itu. Jadi ada memang kasus beberapa yang seperti itu kan. Nah, ada lagi saudara Ino yang kena itu juga ibaratnya itu ambruk tapi komorbid gitu loh, Ustadz, selalu komorbid. Ini komorbidnya ini statusnya begitu. Nah, yang berkeliaran itu biasanya non komorbid begitu kan. Nah, iya seperti itu. Jadi masih gampang juga. Iya, jadi jangan-jangan memang sebenarnya tidak ada karena dibesar-besarkan karena yang kena sebenarnya kan komorbid ini kan begitu. Apalagi di tempat kami itu istilahnya bebas gitu loh ya. Jadi mereka itu nggak mikir pertemuan di masjid ya, seperti kata kemarin Pak Andi itu kan juga sudah melakukan sholat tanpa jarak kan begitu kan. Nah, kemudian sampai dengan 2021 kan ternyata juga akhirnya banyak juga teman-teman yang kena. Nah, yang meninggal juga, tapi rata-rata yang meninggal komorbid, lagi-lagi komorbid kan begitu ya. Selalu yang non komorbid itu nggak ada yang sampai aneh-aneh gitu. Jadi selalu mereka yang pihak yang non itu mengatakan oh ini memang benar-benar konspirasi, itu sebenarnya komorbidnya saja kan begitu. Nah, sampai akhirnya teman-teman teknik juga banyak yang kena dan akhirnya saya sendiri juga gitu loh. Jadi saya sendiri juga kan gitu. Jadi dan akhirnya juga ada kakak saya juga, kebetulan kakak saya juga komorbid yang meninggal itu begitu, komorbid juga. Jadi selalu ini komorbidnya itu kan gitu. Kebanyakan komorbid ya. Iya. Nah, saya sendiri sebenarnya tidak ada komorbid ya dan dinyatakan kena kan begitu. Nah, cuman yang saya sampai sekarang itu masih bertanya-tanya itu begini Ustaz. Awal saya sakit ambruk gitu ya. Itu saya kan nggak ada batuk pilek ya. Kemudian saya coba penasaran apa iya ini COVID kan. Kemudian saya swab kan gitu. Begitu saya swab saya malah batuk pilek berat gitu. Itu yang pertanyaan saya sampai sekarang itu bingung nggak terjawab gitu. Tapi memang saya memang waktu itu hampir lama ya, hampir 20 sebulan itu baru pulih. Kalau Pak Pri sebentar itu Pak Pri sepertinya. Ya Pak Pri ya. Pak Pri sempat kedatangan juga Pak Pri. Cuman sebentar kalau Pak Pri. Makanya saya sempat ngiri sama Pak Pri itu. Saya sempat ngiri Pak Pri kok cuma sebentar ya kan begitu. Saya sampai ampun sampai mungkin di sini juga ada petitin ya. Sampai saya nggak di sini Bu, jadi cepat pergi. Jadi kebetulan teman teknik yang memantau saya itu kan Bu Titin Pak, mungkin Bu Titin ada tuh di sini ya. Jadi Bu Titin tuh mantau saya terus sampai kalau malam itu sampai ikut sedih gitu, sampai ikut doain saya gitu kan. Karena saya memang benar-benar nangis betul, benar-benar luar biasa itu. Nah, cuman ya bisa jadi karena mungkin keraguan ibu sehingga ditetelkan sekali sampai kemudian mendapatkan satu keyakinan itu mungkin. Iya. Nah, cuman yang akhirnya yang jadi pelajaran yang saya petik itu begini Pak. Mungkin buat sharing, makanya saya tadi buat sharing aja ya. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi itu sebenarnya semua itu kan kehendak Allah ya sebenarnya ya. Jadi saya memang sempat beginikan sama adik itu kan. Saya sempat frustasi, ada frustasinya juga waktu itu. Karena apa? Karena kakak kan meninggal kan. Nah, sempat ada rasa umur saya sudah dekat kan gitu. Cuman sama adik itu kan dibeginikan.
biarpun kena COVID, kalau daunnya belum gugur, ibaratnya kan begitu ya. Kalau riwayat hadisnya kan begitu ya Ustaz ya. Kalau daunnya belum gugur itu nggak masalah kan gitu. Tapi rasa yang luar biasa, yang sakit luar biasa itu yang sampai Bu Titin ikut mantau saya terus itu Bu Titin. Makanya terus yang luar biasa itu yang saya sempat ada frustasi, tapi akhirnya saya sempat tersadarkan dengan doa teman-teman juga itu kan. Nah dari situ hikmahnya adalah ternyata semua itu sudah diatur memang sama Allah. Hidup mati itu sudah diatur sedemikian rupa. Mau kamu kena COVID separah apapun, kalau Allah belum berkehendak ya selamat kan gitu ya. Tapi kalau memang sudah waktunya kan, sudah ditentukan tahunnya itu gugurnya itu nanti ini pas zamannya COVID atau apa, ya sudah itu akhirnya kan akhirnya akan apa ibaratnya ya memang sudah waktunya kan. Nah mungkin yang ingin saya pesankan tuh begini, ini kan kita kan belum tahu ya Ustaz, wabah ini sebenarnya akan berakhir kapan. Saya sih berharap yang ada di sini semua saya doakan jangan deh kena gitu ya. Atau yang sudah kena jangan kena lagi, karena begitu saya baca ilmunya itu nggak ada kebal gitu loh Ustaz. Jadi nggak mungkin kebal. Saya pikir dulu setelah kena itu bakal kebal, ternyata nggak. Jadi yang kena itu bisa bakal kena lagi kan gitu. Karena kekebalan penyintas itu ternyata hanya cuma 3 bulan. Dan kekebalan yang divaksin ini Ustaz, kekebalan yang divaksin itu ternyata setahun lebih seperti itu. Karena ini kan corona ini kan temannya virus, temannya flu dan sebagainya kan. Ini memang tidak ada kekebalan. Vaksin ini pun hanya sementara, mungkin bakal ada vaksin lagi kan gitu. Nah mungkin sharing saya itu adalah apapun nanti yang bakal terjadi sama kita ya, intinya kita harus yakin bahwa ini sudah ditetapkan Allah. Next misalkan kita bakal ajal kita karena jalan sebabnya itu. Nah kita yakin aja bahwa sebenarnya kan seperti yang Ustadz bilang kemarin, yang pengajiannya sebelumnya, mohon maaf saya sempat absen itu karena pengaruh obat jadi nggak bisa bangun. Nah seperti yang Ustadz bilang bahwa untuk kaum kufar memang ini azab kan gitu, tapi kalau orang yang beriman ini rahmat sebenarnya wabah ini. Jadi mungkin diyakinkan di hati bahwa sebenarnya kalau seseorang kena itu bagi orang yang beriman ini rahmat. Jika memang ajalnya tiba di situ, itu kan pahalanya syahid ya Ustadz ya. Iya. Seperti pahala syahid. Nah itu untuk menghilangkan ketakutan itu seperti itu. Iya. Saya sempat mengalami bahwa rasanya itu luar biasa pokoknya Ustaz, rasanya itu, pengalamannya itu dari sakit yang luar biasa sampai pengalaman spiritualnya itu yang luar biasa juga. Masya Allah. Dari rasa ketakutan kematian dan sebagainya itu muncul. Sampai ada rasa iri ke Pak Pri juga ada itu. Iri ke Pak Pri saja. Maksudnya irinya memang Ustaz ditanggapi barangkali. Iya, makasih. Iya sama-sama Bu Catur, Masya Allah. Pantesan Bu Catur kan ya, foto DP-nya langsung pakai masker ya. Itu benar-benar. Jadi gini, kalau dikatakan meninggal komorbid itu juga tidak benar seluruhnya, tapi juga tidak salah semuanya gitu. Jadi banyak kok. Saya juga ngisi di BRI, di mana diminta doa bersama di beberapa terus seperti di kantor Bea Cukai, di PLN itu banyak juga anak-anak muda ya, bahkan ngapunten ya, tim medis itu kan yang notabene masih relatif muda lah ya. Jadi bahkan ada peristiwa-peristiwa yang tiba-tiba mati mendadak. Walaupun memang seperti yang disampaikan sahabat Ali, al-mautu wahidun wa abu-abu kasirah.
Jadi itu harus kita yakini. Jadi di samping yang disampaikan Bung Catur yang sudah kita kaji sebelumnya bahwa kematian itu adalah satu kepastian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan di dalam beberapa surat juga diterangkan bahwa mati itu tidak bisa kita hindari. Tapi usaha-usaha ikhtiar itu yang harus kita. Jadi tidak boleh kita sembrono, alah paling ini virus biasa ya, kebetulan orangnya sudah tua, kebetulan ada penyakit yang menyertainya, kan umumnya kan seperti itu, dan itu yang dibesarkan. Oke lah kalau misalnya itu ada, tapi sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang percaya bahwa di dunia ini pasti ada penyakit, dan penyakit itu ya virus itu nggak bisa nggak bisa dihitung. Makanya sekarang ada pengembangan, ada virus Veronica lah, ada Delta, ya kan? Jadi padahal Delta itu harusnya kan kayak Delta Plaza, Delta Sari, itu harusnya kan kayak gitu. Nah, dijadikan seperti itu. Dan saya khusnuzon aja. Kenapa wabah-wabah virus-virus itu diidentikan dengan nama-nama perempuan? Mungkin untuk menghibur kita, ya, corona, ya kan? Itu yang saya sampaikan kemarin. Kenapa nggak ada virus Carmen atau Karman gitu, corona gitu kan. Kemudian Delta, ya. Kenapa nggak ada Delman ya? Atau virusnya kok Veronica, kemudian ada virus Carmen misalnya. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya untuk mungkin kita tidak terlalu masuk ke dalam konteks musibah yang memang ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Jadi betul yang panjenengan curhatkan tadi, ya, apapun intinya ya, apapun sakit kita, apapun bahkan kesehatan kita, ya, itu tentu tidak akan menolak kematian kalau memang sudah ajalnya, tapi juga tidak kemudian menjadi penyebab utama dari kematian kita. Tapi juga bisa jadi sebagai seorang mukmin karena keteledoran kita. Jadi ketika kemudian yang dihubungkan dengan maqasid syariah tadi, ketika ada seorang yang meninggal karena kesembronoan kita, maka itu yang membuat kita berdosa. Ya, jadi maka kewajiban kita berikhtiar secara maksimal, berdoa secara optimal, didasari dengan tawakal secara total, itu kewajiban kita. Ketika itu sudah kita lakukan, ternyata dipanggil Allah, ya itu sudah daunnya sudah rontok itu tadi, seperti yang bisa tersampaikan. Maka di surah Al-Jumu'ah ayat 9 itu kan disampaikan ya, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, kematian yang kamu berusaha untuk melarikan diri dari itu, ya, maka sungguh pasti akan menemuimu. Kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 61, ya kan? Itu kan disebutkan idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi kita wajib berusaha. Jadi al-insan bitakhir wallahu bitakdir. Dalam syariah itu disebutkan, jadi wajiblah manusia untuk berusaha walaupun semua Allah yang menentukannya. Dan usaha kita itu yang akan membawa rahmat Allah. Ketika usaha kita disertai dengan doa, dengan keimanan, dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musibah apapun yang menimpa kita akan menjadi sesuatu yang menambah rahmat kepada kita, dan Allah mengangkat derajat kita. Ketika orang lain menangis dengan kematian kita tersenyum menghadap Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya Allah kepada kita. Mungkin dengan bahasa kita sekarang ini, papa, mama, kakek, nenek, saya sayang papa, mama, kakek, nenek, tapi Allah lebih sayang kepada panjenengan semuanya. Seperti itu, sehingga kita akan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin itu Catur, Masya Allah ya. Ini namanya aja Bu Catur. Catur itu kan 4 ya Pak ya. Jadi 4 itu konsep dalam satu syariat itu. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Jadi dalam lagunya orang Jawa Tengah itu muncul ada lagu Gundul-Gundul Pacul itu. Karangannya Sunan Kudus itu ya. Pacul, papat aja sampai ujung. Dalam kitab Islam kafah itu harus ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kita syariat saja, ya wis pokoknya aku ngibadah ya apa jare Kanjeng Nabi lurus rapat terus babano ada virus gak percaya wis pokoknya mati lah mati. Lah ini berpedoman kepada syariat, padahal syariat itu dibarengi dengan tarekat, ada wasilah-wasilah, ada mediator yang harus kita bersamai dengan dalam pelaksanaan syariat itu. Kemudian hakikatnya kita beribadah itu untuk apa? Kan untuk kemaslahatan, jangan sampai menimbulkan kemudaratan. Barulah kemudian ma'rifat, kita akan sampai kepada diketahui Allah dan juga mengetahui Allah. Dalam bahasa Al-Quran, radiyatam
mardiyah. Kita ridho terhadap takdir Allah, Allah pun kemudian meridhoi setiap langkah kita. Mungkin itu Ibu Catur dan Bapak Ibu yang saya muliakan. Monggo yang lain. Masih banyak waktu ya. Masih satu lagi mungkin. Barangkali saya berkesempatan. Monggo satu silakan. Usulan boleh untuk tema yang akan Tema datang. berikutnya monggo ya, karena saya juga miskin tema ini. Jadi masukkan jenengan monggo, nanti saya yang berusaha untuk belajar, karena saya juga masih belajar dari panjenengan semuanya juga. Ini masih ada? Bu Titin? Masih goreng Mungkin atau Bu Titi mungkin, atau bapak-bapak monggo. Bapak Sumleno. Sumpeno, ini Sumpeno Pak Khairul nulis itu. Bapak Oh, Sumpeno. Masya Allah. Oh, Sumpeno. Ngapunten. Saya Pak, Bu Oh Titin, ya, monggo Bu Titin. ya tadi terlambat Pak, lupa saya tadi. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan Waalaikumsalam. teman-teman di Wijayakusuma. Agak terlambat mendengar, tapi mungkin ini pertanyaannya begini aja Pak. Ini mudah diucapkan tapi sulit. Nah, mungkin ada tip-tip kita dalam musibah itu kan kita harus sabar. Ya. Membangun sabar itu tidak mudah. Nah, ini saya untuk diri saya sendiri lah Pak. Bagaimana ya? Bilang sabar tapi kadang mengeluh. Kemudian kalau ingat istighfar. Maksud saya itu agar kita itu tetap bisa terjaga dalam memandang segala sesuatu itu selalu dikembalikan itu loh. Itu kan juga enggak cuma sekedar Mudah. baca. Iya. Ya. Nah, barangkali posisi Ustadz ini kan adalah guru kami. Jadi paling tidak seperti apa ya kita itu yang muda, yang kita itu seperti sudah menjadi kebiasaan begitu loh. Segala sesuatu itu bisa mudah untuk sabar. Misalkan katakan itu tadi, habis marahi anak kan geton ya. Iya. Katanya suruh sabar lah. Ini loh latihan-latihan ini bagaimana ya Ustadz ya. Ya kita ini meskipun istilahnya itu hal sepele, tapi kalau itu bisa kita lalui, ya tentunya Allah ya tentu akan senang kan begitu. Nah ini latihannya saja, latihan yang terus menerus agar itu ada di setiap detik nafas, mungkin kegiatan ataupun apapun untuk bisa menghindarkan kita itu dari keluhan, dari ngeresuloh. Nah ya apapun lah, itu kan nggak kelihatan karena di mulut ya. Tapi memang setelahnya itu ya artinya itu gimana caranya untuk bisa membangun itu dari hal yang kecil saja Ustadz, yang mungkin kita ini berlatih terus gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini boleh nanti bisa dijadikan tema ya. Jadi sabar dari segi definisi dan aplikasinya misalnya ya, karena memang gampang diucapkan. Jadi istilahnya orang di Kupang itu jargoni, iso berujar tapi gak iso ngelakoni. Ya, dan ini gini Bu Titin, inilah perlunya di dalam surah Al-Asr itu wal asri innal insana lafi khusrin illa, kan gitu. Jadi semua manusia itu merugi. Al di situ dalam bahasa Arab disebut al-lil istighraq. Ya, semua ya, di seluruh manusia itu pasti akan merugi. Dan itu Allah bersumpah sampai dengan waktu asar. Ya, bukan pakai waktu duha, bukan wadduha, bukan wasubhi. Ya, kenapa waktu asar? Karena memang asar ini sebentar lagi tenggelam. Ya, waktu yang hanya sedikit disediakan Allah ini ternyata banyak manusia yang melalaikannya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang beriman dan beramal soleh. Nah, iman dan amal soleh ini kan belum cukup, Ibu. Ya, belum cukup. Kita berbicara masalah sabar. Ayo tahu sabar. Katanya harus sabar dan sebagainya. Itu belum cukup. Nah, makanya kemudian ada namanya tawasau bil haq, saling mengingatkan. Jadi dalam hal ini ngapunten, saya sendiri sekalipun nih, bukan berarti kemudian saya juga bukan ustadz, saya juga bukan kiai, saya hanya menyampaikan apa yang saya punya, ilmu yang saya dapat. Itu ketika kita menyampaikan itu sebetulnya ibda' binafsi, saya kembalikan kepada diri saya. Jadi saya menyampaikan ittaqullah, ya, haqqa tuqatih dan sebagainya, misalnya ya, saya khutbah di mana-mana. Itu ketika saya berbicara ittaqullah, itu harus kembalinya kepada ku anfusakum, kepada diri kita sendiri. Jadi disitulah maka ketika kita berbicara takwa, berbicara iman, apalagi masalah sabar, itu gampang sekali.
saya menyampaikan sabar kepada seluruh jamaah. Yo aja ini durung kena. Ketika setelah saya diampiri juga corona Bu Catur itu juga 1 bulanan saya. Dan saya harus isolasi mandiri itu pas genting-gentingnya itu dihadapkan kepada abah saya dipanggil Allah itu. Tapi dengan satu keyakinan yang harus saya kuatkan di dalam hati saya, dan itu ternyata juga tidak bisa saya lakukan sendiri. Ada saya support dari keluarga, support dari teman, ya support dari termasuk sesama dai misalnya ini. Biasanya gitu. Jadi orang itu kalau sudah berilmu, ngapunten, ketika lalai itu gampang diingatkan. Loh, jadinya ngaji sabar. Nah, itu akhirnya maket gitu kan. Nah itu. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri bersabda, as-sabru inda sodamatil ula. Jadi sabar itu memang nggak mudah diucapkan. Kenapa? Ketika dihentakkan dengan hentakan pertama, ketika kita dihadapkan satu masalah, menemui satu musibah, ya, apalagi dengan sebuah wabah, tidak mudah berbicara masalah sabar itu, sehingga hentakan pertama itulah yang kemudian kita membutuhkan sumbangsih dari orang lain. Maka setelah tawasau bil haq disertai dengan secara spesifik Allah menyebutkan tawasau bis sabr. Di akhir surah An-Nisa ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Jadi orang sabar itu harus selalu, ya. Dalam bahasanya saya kalau saya ngajar TPQ itu ya, selalu dan always ya. Jadi harus selalu isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan selalu latihan. Jadi begitu tadi sampaikan, memang harus latihan, ya. Harus latihan dan latihan sabar itu tentu ketika kita dihadapkan satu masalah supaya kita bersabar. Kenapa harus dihadapkan satu masalah? Agar kita bersabar. Kalau bersabar kita bersama dengan Allah. Jadi jaminannya nggak main-main Ibu. Jadi kita akan dibersamai Allah. Betapa indahnya, dan keindahan yang begitu hebat itu ya tentu kita jalani begitu berat. Kan begitu. Jadi ajru biqadri ta'ab. Jadi upah itu ya disesuaikan dengan jerih payahnya. Jadi ketika kita beramal satu hal yang berat, maka pahalanya pun akan berlipat. Disitulah maka sabar itu sangat berat, butuh latihan-latihan, butuh masukan-masukan, termasuk melalui silaturahmi dan kajian-kajian ini. Maka sampai Rasulullah membuat jaminan, man arada ayyusarahu fi umrihi wa ayyusarahu fi rizki falyasil rahimah. Orang yang kepingin dipanjangkan umurnya, dilambangkan rezekinya, silaturahmi. Kenapa? Karena dengan silaturahmi misalnya ya, saya ketika mengeluh dengan sakit saya, Bu Catur misalnya ya sudah hampir putus asa. Saya ketika dapat itu Bu Catur ya itu, nah, saya hanya antara hidup dan mati. Nah ini saya mati di saya, ya Allah aku merasa muda padahal wis tua. Ya merasa muda. Ya takut nanti istri saya seperti apa, anak saya seperti apa. Dan yang terpenting lagi amalan-amalan saya belum seberapa ya Allah. Itu sampai udah antara hidup dan mati. Dan itulah yang kemudian menguatkan kita. Ya, jadi untuk latihan-latihan kita wasabiru, dan ketika latihan sabar ini warabitu. Kenapa warabitu? Selalu berpegang teguh kepada tatanan dan tuntunan, ya. Juga pertemanan, relasi-relasi yang ada, kemitraan yang kita punya. Ini yang kita butuhkan, sehingga dengan silaturahmi itu menyambung persaudaraan, termasuk ngaji kita ini. Kenapa? Dengan cara seperti ini nih, ini menyambung persaudaraan kita, seduluran selawase, ben dawa umure, sehat awake, jembar rezekine, barokah dunia akhirate. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Bagus sekalian, ada usulan mungkin tema untuk 2 minggu lagi, apakah bahas satu surat ataukah ya tematik tadi yang seperti disampaikan oleh Ustaz barangkali? Untuk bahas satu surat, satu ayat yang monggo, bahas tematik juga silahkan. Tadi juga kebetulan setiap Kamis dini hari kami ada rutinan dengan WNI yang ada di Arab Saudi. Mohon doanya mudah-mudahan istiqomah ya. Jadi baik pun virtual, baik dengan konsulat dan sebagainya maupun TKI, TKW, Masya Allah di sana. Dan mereka ya seperti ini yang saya jadikan kebetulan hampir bersamaan dengan panjenengan memulai kajian ini. Jadi mereka yang kalau saya ada tema seperti ini gimana, atau jenengan yang ngasih tema kayak gitu. Jadi, monggo silakan. Nah, mungkin terkait Ustadz barangkali 2 minggu lagi untuk turunnya surat Ad-Duha itu kan
kaitannya kegalauan Nabi Muhammad yang berjarak lama tidak turun-turun ayat. Masya Allah. Mungkin Iya. barangkali, Iya. tapi tentu tidak satu kali pertemuan ya, nanti bisa dilanjut gitu. Oh gitu, ini. Monggo. Barangkali itu nanti itu juga akan menambah apa ya? Iya. Tadi itu Menambah. katanya sabaran kita. Betul. Apa yang kita itu. Jadi Untuk jangan menghadapi- kita, Nabi aja mengalami kegalauan. Ya, gitu. Bisa jadi. Iya. Insyaallah. Ya. Baik, kalau gitu nyuwun ditutup dengan doa Ustaz. Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma syfa'na bil Qur'an, Allahumma ahdina bil Qur'an. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Warhamhum kama rabbayana shighara. كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولعلمائنا ولحبائبنا ولعلمائنا ولأمرائنا وللحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صحح أجسادنا واشف أمراضنا وأمراض إخواننا من المسلمين. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, para sesepuh kami. Ya Allah, dan seluruh jamaah kami, terutama Bapak Ibu yang terhormat yang tergabung dalam kajian ini, ya Allah. Ya Allah, berikan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu. Ya Allah, berikan karunia-Mu dan segala kemuliaan-Mu, ya Allah. Untuk kemuliaan hidup kami, keberkahan hidup kami, sekeluarga kami. Akan Kau berikan sehat walafiat jasmani rohani kami. Kau sembuhkan segala sakit kami. Dan sembuhkan segala sakit anggota keluarga kami, sahabat-sahabat kami. Ya Allah, dan segera hilangkan virus pandemi ini, ya Allah. Allahumma difa'anna al-bala'a wal-wala'a wal-waba'a wa syadaid wal-mihan wa jami'al amrad wal-fitan ma zahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia, khususan Madinah Surabaya. Ya Allah, min buldan muslimin ammah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jauhkan kami dari musibah, wabah, dan musibah, ya Allah. Dan jauhkan kami dari bencana dan jadikan seluruh apa yang menimpa kami dalam problematika hidup dan kehidupan kami sebagai bentuk rasa kasih sayang-Mu kepada kami, bukan satu peringatan apalagi sebuah azab dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, kami hanya bisa berusaha dengan mengkaji ayat-ayat-Mu ini, maka mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Lancarkan segala usaha kami, ya Allah. Berkahi usia kami, ya Allah. Dan berkahi seluruh keluarga kami, anak-anak cucu kami, dan keturunan-keturunan kami. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah Majlis Ta'lim fi Baitul Ulum UIK Surabaya, ya Allah, min ahlul ilmi wa ahlul khair wa ahlul Quran wa ahli sunnah wa ahlul ukhuwah wa ahlul hidayah wa ahlul syafa'ah wa ahlul rahmah wa ahlul istiqamah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Baik. Baik, Bapak sekalian, kita akhiri pertemuan ini. Kita akan sambung lagi di 2 minggu yang akan datang. Insya temanya adalah surat Ad-Duha ini. Ustaz, Mengkaji surat Ad-Duha. ini mungkin beberapa episode ya, bisa. Ya, Allah. Baik, Bapak sekalian, kita akhiri dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Pak Tri. Sama-sama Bapak Ibu. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, melanjutkan Amin ya tugas rabbal kita. alamin. Amin. Mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Sama-sama. Hubung belum masuk. Hubungi mau dapat sendiri monggo. Enggak Pak, tadi pakai namanya Budi Bakti. Oh, Kemarin kan dipakai anu ya, ujian, dipinjam. Kemana? Jadi Kok ada namanya dua gitu ya. aku baru loh kok jenenge Budi Bakti.
Apa-apa do dokter iki kok. Nggak penting Pak Dok. Matur nuwun. Monggo kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi